Ya, pemirsa Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional atau ASPI saat ini telah meluncurkan dua kebijakan sistem pembayaran nasional. Keduanya meliputi Merchant Discount Rate KRIS 0% dan juga Kartu Kredit Indonesia guna memperkuat ekonomi dan juga keuangan digital nasional. Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI telah meluncurkan perluasan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dan Kartu Kredit Indonesia bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Instrumen pembayaran domestik ini dirancang untuk memperkuat ekonomi dan keuangan digital nasional melalui transaksi yang lebih efisien, inklusif, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha. Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menjelaskan kebijakan memperluas MDR KRIS 0% akan berlaku mulai 1 Oktober 2026. Selain itu, MDR 0% tetap diberikan kepada merchant usaha mikro untuk transaksi hingga Rp500.000. Kebijakan tersebut juga diperluas kepada merchant kecil, menengah, dan besar untuk transaksi hingga Rp100.000 dari sebelumnya dikenakan MDR sebesar 0,7%. Destri memastikan kebijakan sistem pembayaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi nasional. Dan peluncuran KKI dan perluasan MDR KRIS 0% menjadi bentuk kontribusi Bank Sentral bersama industri sistem pembayaran dalam memperluas manfaat digitalisasi pembayaran. Meluncurkan dua kebijakan yang saling melengkapi dalam memperkuat konsumsi masyarakat, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong akselerasi ekonomi digital. Pertama, perluasan kebijakan MDR KRIS 0% untuk transaksi sampai dengan Rp100.000 pada seluruh kategori merchant. Sementara MDR KRIS 0% pada kategori usaha mikro atau UMI tetap berlaku untuk transaksi sampai dengan Rp500.000. Dan transaksi ini, kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Sementara itu, pertumbuhan KRIS hingga Juni 2026 tercatat telah mencapai 65,77 juta pengguna dan 44,86 juta merchant dengan 96,68% diantaranya merupakan UMKM. Dan sepanjang semester 1 2026, transaksi KRIS mencapai 12,55 miliar transaksi dengan nilai 1,12 kuadriliun atau tumbuh 93,92% secara tahunan. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan Kartu Kredit Indonesia dan KRIS gratis, Game Changer Ekonomi Digital. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Desar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community, dan juga Ibu Yanti Pusparini, beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Desar, apa kabar? Baik, salam sehat Mas Pras. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ibu Yanti, apa kabar Ibu? Baik, terima kasih Mas Prasetyo. Ya, salam sehat. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Bu Yanti. Ini menarik kalau kita cermati dengan informasi yang tadi sudah disampaikan begitu Bank Indonesia bersama dengan juga Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia meluncurkan ya Kartu Kredit Indonesia. Mungkin bisa Anda jelaskan terlebih dahulu nih latar belakang sebenarnya dan juga fungsinya nih. Seperti apa Bu Yanti? Baik, terima kasih. Jadi peluncuran Kartu Kredit Indonesia ini memang merupakan wujud ya dari komitmen dari seluruh pelaku industri sistem pembayaran untuk memberikan opsi atau pilihan instrumen pembayaran digital di Indonesia. Jadi sebagaimana kita ketahui, kartu kredit ini merupakan kelanjutan dari kartu kredit segmen pemerintah yang sebelumnya sudah diluncurkan di tahun 2022 dengan harapan gitu ya memperluas inklusi khususnya penggunaan instrumen kartu kredit di masyarakat, karena kita lihat dalam beberapa tahun terakhir mungkin kartu kredit pertumbuhannya relatif dibandingkan dengan instrumen pembayaran digital lain seperti kartu debit ataupun uang elektronik ya. Kita ingin supaya kartu kredit bisa lebih meningkat. Kenapa gitu? Karena kartu kredit Indonesia ini adalah instrumen pembayaran yang pro growth gitu ya, karena dia bisa digunakan untuk melakukan pembayaran dengan memanfaatkan fasilitas kredit itu. Dan kita kembangkan dengan model cardless atau virtual
sehingga bisa memudahkan nanti dalam menjangkau merchant-merchant atau pedagang-pedagang khususnya dari segmen kecil dan mikro kecil gitu ya, yang selama Oke. ini tidak bisa mengandalkan EDC saja gitu. Kemudian juga dilengkapi fitur yang menarik, bisa digunakan nanti ke depan untuk membayar online payment dan sumber dana untuk kris juga gitu. Dan karena diproses secara domestik, tentu saja keunggulannya adalah kita bisa menekankan efisiensi dalam hal Oke. fee ataupun MDR-nya, dan juga nanti untuk teman-teman dalam pemrosesannya ya akan lebih efisien. Tidak saja buat merchant, tapi kita harapkan benefit itu bisa dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya bisa mendorong konsumsi dan juga mendorong perekonomian serta adopsi sistem pembayaran digital secara lebih luas. Mungkin Itu itu dia. Mas Prasetyo. Efisien nih, akan lebih memudahkan lah begitu ya masyarakat untuk melakukan transaksi Betul. begitu, apalagi di era digital seperti saat ini. Nah, Mas Tesar nih, lantas bagaimana? Kartu Kredit Indonesia KKI sudah diluncurkan, kemudian krisnya juga ini didorong sebagai bagian dari transformasi pembayaran digital. Apakah keduanya bisa menjadi game changer juga untuk ekonomi digital kita begitu, Mas Tesar? Iya, kalau saya lihat untuk kris ya ini cukup lumayan game changer ya menurut saya ya, kalau untuk Oke. pembayaran payless gitu ya, artinya tidak menggunakan uang gitu ya, karena sekarang kita lihat banyak masyarakat sekali sudah malas ya bawa uang tunai ya, terutama di kota besar gitu ya. Cuman kalau KKI ini saya masih belum melihat apa bedanya dengan tanda kutip ya Ya. dengan pinjaman online yang sekarang lagi marak gitu ya. Hmm. Apakah nanti KKI ini menjadi semacam agregator kita menggabungkan semua pinjol online yang legal tentunya gitu ya, atau ini akan menjadi brand sendiri. Ini saya terus terang belum mendapatkan gambaran yang utuh ya. Apakah memang seperti itu nanti larinya gitu ya? Jika iya, apakah nanti ada juga tetap ada tanda kutip ya mengecek semacam slick gitu ya untuk kemampuan bayar dari para konsumen ya. Jangan sampai nanti ini jadinya gagal bayar nasional ya gara-gara ada KKI. Nah ini yang kita takuti juga Mas Pras, seperti itu. Baik, nah mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Bu Yanti, kalau kita lihat tadi perbedaan KKI dibandingkan dengan kartu kredit konvensional ataupun instrumen pembayaran lainnya begitu. Ya, Hmm. KKI ini memang menawarkan kemudahan dan efisiensi. Jadi dia merupakan pilihan instrumen pembayaran. Kita sudah Oke. punya kartu debit, kita punya uang elektronik. Kalau pembayaran tadi disebutkan pinjol, maka kartu kredit ini berbasis ya fasilitas pinjaman. Jadi dia adalah deferred payment, Hmm. di mana perbedaannya dengan kartu kredit, di mana bisa digunakan. Kalau kartu kredit mungkin orang bayangannya hanya bisa digunakan di merchant-merchant modern gitu ya, yang Oke. menggunakan EDC gitu kan. Tapi Hmm. kalau kartu kredit Indonesia kita tawarkan fleksibilitas, dia bisa virtual, artinya cukup mengandalkan mobile phone gitu ya. Dan Oke. juga pembayaran kartu kreditnya tetap melalui proses ya, artinya dia tetap dinilai kelayakan dan lain-lain. Namun karena pemrosesannya gitu kita lakukan secara domestik, beda sama kartu kredit yang mungkin dikenal selama ini gitu ya. Sehingga di bawah pembayaran domestik tentu saja kita bisa menekan biaya-biaya sehingga membuat dia lebih efisien. Efisiennya di mana? Tadi nggak perlu edisi, bisa lewat kanal kris gitu, bisa dipakai untuk online payment. Dan issuernya dalam hal ini bank juga tidak perlu mencetak kartunya yang harus dibagikan, didistribusikan kepada pengguna. Tapi kartu kredit ini melekat bisa embedded ke dalam Oh, berbagai oke. aplikasi pembayaran gitu ya. Dan sebagai sumber dana kris gitu, ini jadi pilihan gitu. Kalau selama ini kan kris harus debit saldo tabungan ataupun uang elektronik gitu. Nah ini Oke. dengan fasilitas yang diberikan gitu bisa melakukan transaksi pembayaran dengan memanfaatkan kartu kredit Indonesia sebagai sumber dananya, dan dia deferred payment artinya pakai facility gitu ya. Oke. Tapi kita tentu menjawab gitu, bagaimana kelayakan ya mengikuti prosedur yang berlaku gitu ya. Artinya tetap kita tidak mau juga seperti yang disampaikan tadi, apakah nanti akan menimbulkan gagal bayar nasional ya, tidak gitu ya. Baik, baik. Itu dia penjelasan sudah disampaikan begitu, menjadi salah satu alternatif sistem pembayaran yang embed begitu, bahkan dengan kris juga begitu di sana. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Bu Yanti dan juga Mas Tessa, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih jumlah pengguna kris di Indonesia. Ini data per Juni 2026 yang sudah dirilis juga ataupun disampaikan Bank Indonesia kemarin adalah sekitar 65,77 juta pengguna kris per Juni 2026 dan di mana diantaranya 6,23 juta adalah pengguna baru. Berarti di sepanjang perjalanannya sepertengahan tahun sudah ada sekitar 6,23 juta pengguna baru. Kemudian ada 44,86 juta merchant, kemudian 96,68% diantaranya adalah pelaku UMKM. Ini dia berarti dominasinya memang masih di sisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk kris sendiri. Dan berikutnya, kita lihat dari sisi kinerja transaksi kris per semester 1 2026 ada sekitar 12,55 miliar transaksi atau dari sisi nilai kita cermati yang sudah disampaikan adalah 1,12 kuadriliun atau 93,92% pertumbuhannya secara tahunan atau year on year. Itu dia beberapa data yang kita sudah sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bu Yanti dan juga Mas Tesar. Ya, dengan beberapa informasi yang menarik tadi sudah disampaikan begitu. Lantas ini menarik. Sejauh mana sih bahwa akhirnya kalau kita kembali lagi ke Bu Yanti begitu, bagaimana Anda melihat KKI posisinya begitu ya di tengah dominasi ada kris juga di sana, ada dompet digital dan juga layanan pembayaran ataupun transaksi lainnya begitu, Bu Yanti. Baik, kami melihat bahwa semuanya saling melengkapi sebagai pilihan ya, tergantung dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi dalam hal ini kita memahami bahwa kris merupakan metode dan kanal pembayaran yang adopsinya sudah sangat luas. Tadi data-data sudah ditampilkan gitu. Dan dengan adanya KKI, saya pikir ini menjadi kombinasi yang memang memberikan solusi bagi mungkin segmen yang selama ini gitu ya belum tersentuh gitu ya, dalam hal misalnya membutuhkan fasilitas kredit untuk sumber pendanaan untuk melakukan transaksi pembayaran. Baik. Ini kita fasilitasi dari KKI. Kemudian kita juga melihat keunggulan tadi disebutkan pinjol dan lain-lain yang memang sudah luas juga digunakan masyarakat. Dengan KKI selain efisiensi tadi ya dari sisi biaya gitu ya, dan kemudian kita melihat interoperabilitas, interkonektivitas gitu ya. Lewat kris itu menjadi sangat dimungkinkan gitu untuk melakukan transaksi dengan memanfaatkan fasilitas kredit ini secara luas gitu, karena dia menempel ke infrastruktur pembayaran domestik yang memang sudah menjembatani antar pelaku gitu ya, sehingga kami melihat ada peluang gitu ya, dan ini positioningnya di tengah instrumen pembayaran yang lain dia kita bisa melihat bahwa kartu kredit umumnya digunakan untuk tiket size yang relatif lebih tinggi dibandingkan misalnya uang elektronik. Jadi ada kebutuhan masyarakat yang memang bisa difasilitasi dari KKI ini. Kemudian kita juga melihat ada segmen yang mungkin memang lebih senang mendapatkan berbagai reward gitu ya, sebagai mungkin benefit buat mereka gitu. Ini juga adanya kan di fitur kartu kredit gitu ya. Nah, ini bisa difasilitasi di KKI ini, dan KKI hadir baik virtual ya maupun dengan card presence gitu ya. Nanti kita akan kembangkan dengan fitur contactless-nya gitu. Jadi intinya kita berikan solusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memang beragam gitu. Sehingga diharapkan ini bisa memperluas adopsi instrumen pembayaran digital dalam masyarakat, sekaligus mendorong konsumsi masyarakat di tengah berbagai kondisi ekonomi saat ini. Baik, Bu Yanti. Nah, Mas Tesar, kebijakan ini akankah akhirnya mendorong masyarakat yang selama ini juga masih nyaman begitu ya menggunakan uang tunai, akhirnya beralih ke pembayaran digital? Kemudian dampaknya seperti apa dari sisi penggunaan kris? Mungkin juga terhadap sektor UMKM, tadi juga kita lihat dominasinya cukup besar juga untuk penggunaan kris sendiri begitu. Ya, baik. Kalau misalkan untuk kredit ya, saya lihat kalau kita compare dengan kartu kredit konvensional, biasanya kan memang tadi ya keunggulan kartu kredit itu biasanya limitnya lebih besar gitu ya. Lalu juga ada reward gitu ya. Dan segmennya biasanya memang agak mainnya di menengah ke atas gitu ya. Nah, ini yang saya agak ragu ya ketika ini mainnya di segmen bawah gitu ya. Artinya nanti yang ditonjolkan mungkin lebih ke masalah mungkin ya bunganya diperkecil, dan juga jangan lagi ada iuran tahunan. Biasanya kan kartu kredit ada iuran tahunan ya, yang mungkin ini nggak menarik ya kalau bagi menengah ke bawah gitu ya. Tentu juga bonus-bonus yang tanda kutip ya yang menarik untuk ibu-ibu rumah tangga ya, mungkin nanti rewardnya arahnya ke sana. Tapi yang lebih penting menurut saya
untuk produktivitas gitu ya, bagaimana UMKM bisa tumbuh dengan ada KKI ini ya, bukan hanya dari sisi konsumennya saja, tapi dari sisi pengusahanya, entrepreneurnya juga mendapatkan keuntungan atau fasilitas gitu ya dengan kartu kredit ini, artinya mereka bisa mendapatkan akses dana yang lebih mudah dan mungkin limitnya juga jangan yang terlalu kecil. Itu yang mungkin Oke. bisa dibantu lewat KKI ini. Baik, itu dia beberapa concern begitu dari komunitas digital nih Bu Yanti. Lantas seberapa besar sih potensinya akhirnya KKI kemudian KRIS ini menjadi game changer begitu dalam mendorong transformasi ekonomi digital nasional kita begitu? Ya, kita memang melihat tadi seperti saya sampaikan ada segmen-segmen khusus dari masyarakat yang mungkin memang harus difasilitasi dengan instrumen berbasis pinjaman ini. Oke. Kalau kita lihat sebetulnya potensinya tidak hanya untuk existing customer gitu ya ataupun merchant. Karena kita lihat merchant-merchant selama ini mungkin masih sering mengalami gitu ya kondisi di mana mereka membutuhkan akses gitu ya terhadap infrastruktur gitu. Nah dengan KKI yang sifatnya virtual yang difasilitasi oleh KRIS gitu, ini menjadi kombinasi yang menurut saya kita harapkan bisa mendorong lebih banyak gitu, lebih banyak tidak hanya di sisi end user atau konsumen tapi merchantnya juga gitu ya, merchant-merchant yang selama ini mungkin enggan gitu ya, ini bisa melihat ada peluang baru gitu. Tapi kami sependapat dan artinya terbuka dalam diskusi dengan regulator, dalam hal ini Bank Indonesia, kita melihat berbagai potensi ya untuk terus mengembangkan fitur-fitur dari KKI ini, apakah nanti limit transaksi bisa ditingkatkan, yang tentu saja harus mempertimbangkan beberapa hal termasuk misalnya aspek keamanan gitu, dan sejauh mana masyarakat dalam nanti bergeser gitu ya, karena kita juga melihat kemungkinan pergeseran transaksi karena KKI ini juga tentu memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dibandingkan instrumen kartu debit maupun uang elektronik gitu. Artinya kita tetap terbuka dalam diskusi dengan regulator untuk melihat peluang-peluang supaya adopsi ini bisa lebih baik nanti di masa. Berarti masih berjalan penyempurnaannya ke depan begitu ya Bu Yanti ya? Tentu saja ya, termasuk dari sisi policy kebijakan tadi ya, misalnya limit transaksi gitu, ataupun nanti berbagai pertimbangan lain ya. Baik, kita akan lihat seperti apa nanti kesiapan masyarakatnya begitu dengan semakin mudahnya transaksi. Ini kan tadi ada risiko yang perlu kita cermati begitu ya Bu Yanti dan juga Mas Desar. Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya, kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Desar Sandikapura, Ketua Umum dari Indonesia Digital Empowering Community. Kemudian juga bergabung juga sudah Ibu Bu Yanti Pusparini, Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Nah itu dia, kalau kita bicara mengenai kemudahan transaksi digital, semakin mudah juga berarti kan risiko-risiko yang perlu kita antisipasi. Mas Desar, lantas bagaimana kesiapan masyarakat kita di era digital ini? Kita tahu literasinya sudah cukup belum sih? Karena inklusi kan memang biasanya lebih cepat begitu. Silakan Mas. Iya, ini memang PR besar ya. Jadi kalau saya lihat literasi digital Indonesia terutama masalah security awareness ini masih agak kurang gitu ya. Terutama kalangan-kalangan mungkin yang baru melek teknologi gitu ya. Sehingga kita juga perlu melakukan sosialisasi yang lebih ya, dari yang sekarang harus lebih lagi gitu ya. Pertama masalah menjaga kerahasiaan data gitu ya. Misalkan password jangan diberikan, OTP jangan diberikan, karena ada sering sekali, kerap sekali gitu ya, masih muncul ya namanya email phishing, SMS phishing ya gitu ya, phone phishing, yang banyak beberapa segmen terutama masyarakat yang tadi ya belum melek digital gitu ya. Ini mudah sekali ya memberikan akses-akses pribadi mereka ke pihak yang ketiga yang mungkin dianggap benar gitu ya. Nah ini juga mungkin PR kita bersama, kita harus sering sekali ya melakukan edukasi, mungkin iklan di TV gitu ya, atau iklan di sosmed gitu ya, sehingga masyarakat ini mulai teredukasi bahwa tidak ada sebenarnya pihak-pihak ketiga yang meminta data-data pribadi. Seperti itu Mas. Oke, nah lantas seberapa siap dari sisi ekosistem pembayaran nasional nih menghadapi lonjakan transaksi digital jika pengamanan dari sisi penggunaannya begitu KKI dan KRIS terus mengalami peningkatan nih Bu Yanti? Apakah infrastrukturnya, keamanannya sudah siap begitu saat ini? Baik, kalau kita bicara pelaku industri sistem pembayaran ini memang kita melihat range yang cukup luas ya, dari pelaku yang besar sampai pelaku yang kecil gitu ya. Tentu saja memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda-beda gitu. Namun secara umum gitu ya, artinya semua sesuai dengan regulasi gitu ya. Kita memang punya standar minimum yang harus dipenuhi dalam menjaga keamanan transaksi sistem pembayaran digital. Ya, tentu saja dimulai dari proses onboarding atau pada saat pendaftaran, baik itu nasabah maupun merchant gitu ya, harus melalui proses verifikasi. Kemudian
Kemudian dari sisi pemrosesan transaksi sendiri kita juga melihat kebutuhan akan FDS ya, yang tentu harus didukung teknologi, SDM dan prosedur yang mencukupi itu juga menjadi concern utama. Dan yang tidak kalah penting tadi sudah disampaikan gitu ya, edukasi itu membutuhkan kolaborasi bersama ya, karena nasabah kita itu sama, hampir semua punya irisan nasabah. Kepentingan kita sama bagaimana meningkatkan keberdayaan konsumen ya supaya mereka juga memahami risiko dari setiap instrumen dan juga model ataupun skema pembayaran yang mereka lakukan gitu. Dan tentu saja kami berharap ya dengan peningkatan volume transaksi gitu ya. Ini tentu meningkatkan juga kebutuhan ataupun requirement di sisi pelaku industri sistem pembayaran. Kami juga berharap bahwa dari sini kita melihat bahwa regulator gitu ya perannya juga kita harapkan dukungan dalam hal misalnya membangun infrastruktur data sistem pembayaran yang terintegrasi gitu sehingga memudahkan pelaku untuk mendapatkan data secara cepat kemudian juga terintegrasi artinya tidak silos antar PSP misalnya nih contoh database fraudster gitu yang bisa dimanfaatkan ataupun FDS yang mungkin sifatnya juga diberlakukan di infrastruktur yang diselenggarakan oleh regulator gitu ya. Jadi ini akan memudahkan kita dalam meningkatkan keamanan dalam transaksi pembayaran. Baik, nah itu dia. Kalau dari sisi pengguna ataupun dari sisi komunitas digital sendiri begitu, sejauh mana sih kepenggunaan ataupun kemudahan kris ini nanti akankah benar-benar kalau memang tidak sempat di-mention tadi Bu Yanti akan merubah begitu pola belanja ataupun konsumsi masyarakat begitu menggunakan transaksi yang lebih cepat dan praktis melalui digital tadi kris ataupun KKI. Nah lantas bagaimana kalau kita bisa menjaga digitalisasi pembayaran ini ya juga meningkatkan produktivitas kita baik pelaku usaha maupun masyarakatnya sendiri Mas Tessa? Iya betul, makanya tadi dari awal saya bilang jangan sampai arahnya digital payment ini hanya untuk masalah cashless ecosystem gitu ya. Tapi sebenarnya ultimate goal kita harusnya bagaimana masyarakat kita ini lebih diberdayakan secara kemampuan finansialnya. Artinya bukan hanya dari sisi konsumtifnya, tapi secara entrepreneur gitu ya juga meningkat gitu ya. Jadi jangan akses pendanaan ini fokus hanya untuk konsumtif gitu ya. Bagaimana UMKM bisa tumbuh untuk produktivitas mereka dalam tanda kutip mengembangkan usahanya. Ini juga mestinya disasar ke arah sana. Seperti itu Mas Pras. Baik, lantas kalau memang kita bicara mengenai industrinya dari sisi keamanan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yanti, lantas bagaimana upaya untuk mencegah tadi ada fraud, scam, transaksi ilegal yang semakin kompleks ya, dengan memanfaatkan teknologi digital ini begitu Bu Yanti? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini tentunya membutuhkan peningkatan kapabilitas di penyelenggara ya Oke. sistem pembayaran dan juga kita mengharapkan dukungan dari regulator pemerintah dalam membangun infrastruktur yang sifatnya industry wide gitu ya. Artinya Oke. bisa dimanfaatkan supaya kita juga bisa mendapatkan akses terhadap informasi-informasi secara lebih cepat sehingga bisa menerapkan misalnya FDS gitu ya dengan lebih terintegrasi. Tadi saya ingin mengadres manfaat gitu ya. Manfaat bagi masyarakat tidak hanya dari sisi konsumtif gitu ya, tapi kita juga memang mendukung pelaku usaha dalam hal ini merchant gitu ya. Dengan KKI kita memberikan opsi kepada masyarakat yang tentunya kita harapkan bisa meningkatkan volume penjualan gitu ya. Dan kemudahan dari sisi merchant juga mereka nggak perlu investasi, artinya misalnya harus sewa EDC gitu kan. Oke. Ini biaya-biaya yang mungkin memberatkan terutama untuk pedagang kecil gitu. Yang kedua kita juga mengharapkan dengan adanya penerapan kebijakan baru MDR gitu ya. Selama ini industri sudah memberikan dukungan gitu ya dalam bentuk cross subsidi kan kepada khususnya merchant mikro dan sekarang diperluas ke semua kategori merchant gitu. Ini Oke. kita harapkan mengurangi beban biaya transaksi dari pelaku usaha yang tentunya bisa dimanfaatkan. Dan ke depan kita nggak berharap nih bahwa manfaat itu hanya dirasakan oleh merchantnya. Artinya mengabsorb subsidi yang sudah diberikan oleh pelaku usaha ini untuk kepentingan meningkatkan skala usahanya gitu ya. Tapi juga jangan sampai membebani end consumer gitu menerapkan biaya-biaya padahal kita sudah artinya menihilkan ya atau untuk transaksi sampai dengan tiket size tertentu 100.000 itu sudah dibebaskan biaya Oke. MDR-nya gitu. Ini kemudahan yang kita berikan yang kita harap bisa mendorong merchant untuk meningkatkan skala usaha, meningkatkan volume penjualan dan lain-lain gitu ya. Dan benar-benar bisa memberikan
dorongan gitu untuk usaha ya. Jadi termasuk sektor produktif. Satu lagi, kalau infrastruktur sistem pembayaran itu bisa dikembangkan, nanti misalnya kita bisa mendapatkan info gitu ya, bagaimana merchant-merchant ini transaksi mungkin dari sisi omset pembayaran, itu tentu memudahkan Baik. apabila nanti pedagang kecil mikro yang mungkin belum tersentuh dengan berbagai fasilitas untuk kredit produktif gitu, Oke. itu bisa kita dapatkan datanya karena sudah secara digital, pasti kemudian untuk mendapatkan informasi dan data itu akan lebih terbuka buat kita Baik, itu gitu. dia ya, beragam inovasi di era digital termasuk juga dengan produk-produk transaksi digital yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanti, kemudian juga sudah diberikan masukan juga oleh Mas Tesar ini. Semoga nanti outputnya bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi ya, tidak hanya untuk masyarakat yang semakin memudahkan untuk transaksi pembayaran, maupun yang paling utama adalah pelaku usaha begitu, industri-industri kecil, mikro, menengah begitu untuk memanfaatkan sistem pembayaran digital ini. Yang paling utama lagi-lagi literasinya ya Bu, jadi semoga nanti akan ada terus pendampingan juga dari para pelaku kepentingan begitu. Baik, Bu Yanti, Mas Tesar, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Bu Yanti, Mas Tesar. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima kasih, Prasetyo, Mas sukses Pras. selalu Mas Tesar. Terima kasih. Ya, pemerintah menargetkan realisasi investasi pada tahun 2027 dapat mencapai 2.322 triliun rupiah, di mana target tersebut disiapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun depan. Pemerintah menargetkan realisasi investasi senilai total 2.322 triliun rupiah dapat tercapai pada tahun 2027. Target tersebut meningkat 280,7 triliun rupiah atau sekitar 13,8% dibandingkan target investasi 2026 yang sebesar 2.041,3 triliun rupiah. Dalam konferensi persnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani menyampaikan bahwa peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat, di mana pada kuartal 2 2026, sektor investasi menyumbang sekitar 39% terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi menyumbang kurang lebih 39% dari total pertumbuhan triwulan kedua, di atas kisaran biasanya normalnya itu di 28 atau 29%. Dan juga dari investasi tumbuh 6,87%, lebih tinggi daripada pertumbuhan yang lain seperti konsumsi yang tumbuh 5,06%. Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2007, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rahmat Pambudi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah 2.322 triliun. Naik dari target tahun ini sebesar 2.041,3 triliun. Adapun target ini disebut merupakan bagian dari kebutuhan investasi nasional sebesar 13.032 triliun rupiah sepanjang 2025-2029 atau setara sekitar 143% dari capaian investasi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Meski demikian, Rosan menegaskan kebutuhan investasi tersebut bukan merupakan belanja negara, melainkan berasal dari penanaman modal badan usaha baik domestik maupun asing untuk meningkatkan kapasitas perekonomian nasional serta mendorong hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, target investasi 2.322 triliun di tahun 2027, reformasi birokrasi menjadi kunci. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ebi Junaidi, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang otonomi daerah. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Ebi, apa kabar Pak? Sehat Pak, Mas Pras. Terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Sarman, apa kabar Pak? Salam sehat dan semangat selalu Mas Pras. Baik, Selamat. tetap semangat ini Pak Sarman. Menarik kalau kita lihat dengan target investasi 2.300 triliun. Nah, ini dari sisi Kadin melihat bagaimana Pak? Apakah masih sebenarnya hingga saat ini masih ada hal-hal krusial begitu yang cukup fundamental yang masih harus terus dibenahi kalau kita ingin mengejar tadi Pak. Untuk target realisasi investasi tahun depan tumbuhnya 13,8% di 2.322 triliun ini Pak Sarman. Ya, saya rasa memang kita harus selalu berbenah ya, karena kita tahu bahwa
negara-negara ASEAN yang menjadi pesaing kita seperti Vietnam misalnya, mereka tidak pernah rela untuk berbenah. Bagaimana agar daya tarik kepada calon-calon investor itu ya tidak ragu untuk masuk. Nah, kita sebenarnya kalau kita lihat bahwa berbagai hambatan-hambatan yang dialami oleh calon-calon investor ini, pelan-pelan kami lihat pemerintah sudah membenahi. Tapi memang masih perlu percepatan dalam hal ini. Ya contoh lah misalnya seperti isu-isu mengenai birokrasi yang masih berbelit-belit, ekosektoral daripada kementerian itu kan juga masih dirasakan ya. Kemudian juga harmonisasi kebijakan di pusat di daerah juga yang belum maksimal misalnya. Ini berbagai hal-hal yang masih dirasakan oleh calon-calon investor. Misalnya itu pertama, tentu masalah kebijakan yang tumpang tindih, lagi-lagi saya katakan tadi masalah ego sektoral misalnya, ini udah harus dikikis ya, ini juga harus dihilangkan. Tapi bagaimana memiliki satu visi yang sama agar berbagai target-target pemerintah di bidang investasi ini bisa tercapai. Kemudian juga isu-isu teknis di lapangan ya, mengenai isu-isu pertanahan, agraria, kemudian juga tata ruang. Ya, ini juga harmonisasi antara pusat dan daerah ini juga semakin ditingkatkan sehingga kita harapkan calon-calon investor itu ya ketika melirik daerah misalnya mereka udah melihat bahwa lahannya tersedia dan lahannya tidak bermasalah dalam hal ini. Juga isu-isu di lapangan. Kemudian juga yang krusial juga adalah masalah keamanan kenyamanan. Kita tahu baru-baru ini di daerah Karawang misalnya, investor itu baru membangun gedung, baru mulai, tapi sudah didatangi oleh tanda kutip organisasi-organisasi tertentu yang ingin meminta sesuatu. Nah ini kan juga membuat rasa kenyamanan daripada investor itu juga kurang pas gitu loh, karena mereka belum produksi, baru mulai bangun sudah didatangi. Nah hal-hal seperti ini juga harus kita pastikan bahwa mereka ketika masuk ada kenyamanan yang mereka rasakan dalam hal ini. Tentu yang terakhir juga adalah pelayanan perizinan melalui OSS. Ini juga harus semakin disempurnakan, harus semakin diperbaiki sehingga kita harapkan pelayanan ini bisa cepat dan tepat sesuai dengan harapan daripada calon-calon investor. Begitu, Mas Bas. Baik, iya ternyata masih cukup banyak begitu ya Pak Sarman ya, hal-hal krusial yang masih harus terus dibenahi untuk mengejar investasi, apalagi menarik investor asing. Nah, Pak Ebi, lantas bagaimana Anda melihat target realisasi investasi begitu tahun depan 13,8%, 2.322 triliun ini cukup realistis tidak sih dengan permasalahan yang tadi cukup fundamental kalau misalnya disampaikan, karena kan ini ya hampir terjadi dalam beberapa tahun terakhir begitu Pak? Ya, kalau saya cukup optimistis ya. Jadi pada dasarnya masih dalam koridor yang cukup realistis, tapi memang mensyaratkan akselerasi implementasi yang cukup signifikan gitu. Implementasi dari apa yang disebutkan oleh Pak Sarman tadi. Tapi ada beberapa hal yang kemudian membuat ini cukup realistis. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari basis capaiannya. Realisasi investasi di semester satunya aja di 2026 itu udah mencapai 49,5% atau 1.010,6 triliun. Jadi tumbuhnya itu 7,2% secara tahunan. Struktur investasi kalau kita lihat ini juga relatif sehat ya. Jadi PMA-nya itu di 507,6 triliun, sementara di PMDN-nya itu sebesar 502,9 triliun. Jadi ada keseimbangan antara modal asing dan modal domestik. Nah, yang kedua kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan, investasi mulai terdiversifikasi. Ini selain sektor hilirisasi, industri logam, ini yang masih menjadi kontributor utama di 150,4 triliun. Juga diversifikasi muncul melalui sektor baru, yaitu pusat data atau data center ya. Ini kontribusinya juga meningkat 11,3% dari total investasi atau nilainya itu di 114 triliun. Jadi diversifikasi ini penting sekali untuk menjaga momentum investasi di tengah ketidakpastian global, meskipun skalanya masih perlu diperbesar. Nah yang ketiga, kalau kita lihat target ini memang masih sejalan dengan agenda jangka menengah pemerintah. Kalau kita lihat RPJMN 2005-2029, ini investasi ditargetkan mencapai 13.032 triliun. Ini secara kumulatif sebagai fondasi kita untuk mencapai pertumbuhan kita di 5,8 hingga 6,5% dalam beberapa tahun ke depan, dan juga untuk mencapai target kita 8% ini di 2029 gitu. Nah dengan demikian kalau kita lihat tahun 2027 ini menjadi periode krusial memang untuk memastikan investasi tetap meningkat.
Nah, Oke. ada risiko utama yang menurut saya juga harus kita perhatikan. Umpamanya, pertama, investasi berbasis komoditas dan ekspor ini bisa jadi tertekan karena permintaan global. Yang kedua, kita lihat ketidakpastian regulasi tadi disebut juga oleh Pak Sarman terkait perizinan, kuota RKAB umpamanya di sektor pertambangan. Kemudian yang ketiga, siklus investasi yang relatif panjang, terutama pada proyek hilirisasi ya dan infrastruktur yang umumnya memerlukan waktu 4,5 hingga 5 tahun sejak komitmen hingga operasi. Jadi tambahan investasi yang diminta di 2027 281 triliun itu masih dalam jangkauan, tapi tantangan utamanya ada pada kemampuan pemerintah kita untuk memastikan komitmen investasi yang masuk itu ke tahap konstruksi, ke tahap realisasi fisik, dan dukungan untuk mempercepat perizinannya, debottlenecking proyek strategisnya, serta yang terakhir orkestrasi pembiayaan dan investasi yang dilakukan oleh Danantara. Itu dia, memang ada beberapa hal krusial, tapi sebenarnya ada solusi juga di sana. Nah, kesiapan dari pelaku usaha sendiri bagaimana Pak Sarman kalau kita ingin mengejar realisasi investasi di tahun depan? Paling tidak kan berarti kita harus menyiapkan basic yang kuat, fondasi yang kuat di tahun 2026 ini Pak. Ya, kalau kita lihat kan bahwa pencapaian daripada target investasi dalam 4 tahun terakhir ini kan tercapai ya dalam hal ini. Nah, kita lihat misalnya untuk tahun ini di kuartal kedua kan udah hampir 49%. Di kuartal kedua tahun semester pertama di tahun 2026 ini kan udah hampir 49%. Artinya bahwa memang peluang dan juga kesempatan dan juga optimisme itu bisa tercapai. Hanya memang ya diperlukan tadi itu hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan oleh investor itu harus kita benahi dalam hal ini. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat bahwa kontribusi dari sektor investasi ini terhadap pertumbuhan ekonomi kita kan sudah naik signifikan. Ya tadi Menteri Investasi menyatakan dulunya hanya sekitar 28 sampai 29%. Sekarang sudah meningkat sekitar 39%. Artinya memang bahwa investasi ini ke depan akan menjadi andalan kita. Kita ingin memang bagaimana kita tidak lagi seperti saat ini, bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini kan sekitar 57% itu kan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Oke. Kita ingin lepas dari situ gitu loh, supaya ada gejolak-gejolak harga-harga pokok pangan, kita tidak langsung risau bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan turun dalam hal ini. Kita ingin seperti Thailand misalnya, seperti Vietnam misalnya, bahwa pertumbuhan ekonomi mereka itu sangat ditopang oleh ekspor dan juga investasi. Nah, kalau kita lihat target pertumbuhan ekonomi kita kan yang dicanangkan oleh pemerintah Prabowo ini kan 8% ya di tahun 2029. Dan indikatornya bahwa investasi ini menjadi salah satu yang diandalkan, yaitu dengan target sekitar 13.000 triliun. Nah, tahun depan itu sekitar 2.372 triliun. Kita sangat optimis dengan berbagai program-program yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah. Ada program hilirisasi, kemudian juga banyaknya peluang-peluang investasi yang ditawarkan oleh daerah misalnya, karena kita lihat bahwa saat ini penyebaran investasi itu sudah 51% itu sudah di luar daripada Jakarta atau di Pulau Jawa. Nah, ini kan sangat-sangat baik sekali. Artinya bahwa ini momentum juga untuk pemerintah-pemerintah di daerah ya untuk dapat menarik investor untuk menggerakkan ekonomi di daerah, sehingga kita harapkan bahwa tenaga kerja tidak lagi berbondong-bondong ibu kota, tapi dengan adanya investor di daerah, bahwa lapangan pekerjaan sudah tersedia di daerah. Begitu. Jadi kalau kami dari pengusaha ya masih optimis, asalkan memang berbagai kebijakan-kebijakan, aturan-aturan dan juga hambatan-hambatan itu kita bisa benahi lebih baik, sehingga bagi calon investor itu ada kepastian, kenyamanan dan keamanan gitu. Itu dia, kaitannya dengan regulasi lagi begitu ya, yang tidak tumpang tindih, kepastian dalam berusaha, keamanan dan kenyamanan pada saat mereka melakukan operasional produksi, itu yang utama begitu, karena akan menimbulkan trust. Nah, trust itu juga kan perlu kita bangun. Kita tahu juga ada Satgas Debottlenecking, seperti apa sih nanti efektivitasnya, kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Sarman dan juga Pak Ebi. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan data. Kita akan lihat bersama bagaimana dengan data terkait dengan realisasi dan juga target investasi di Indonesia. Kita lihat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 mendatang, proyeksinya kita lihat naik terus untuk realisasi dan juga target investasi di tanah air begitu ya, sampai tahun depan 2.322 triliun rupiah dengan beberapa
tantangan fundamental yang masih harus terus dibenahi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ebi maupun juga Pak Sarman Simanjorang. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi strategi pencapaian target untuk investasi sendiri tahun depan apa saja. Kepastian perizinan ini yang tadi sudah sempat disinggung juga, percepatan konstruksi kaitannya dengan infrastruktur, kemudian penyelesaian berbagai hambatan investasi di lapangan. Itu dia, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Sarman dan juga Pak Ebi. Nah, dengan informasi tadi yang sudah disampaikan Pak Sarman, nampaknya memang fokus pemerintah tadi menyelesaikan permasalahan investasi maupun juga produktivitasnya begitu di lapangan. Nah, Anda melihat sejauh mana upaya pemerintah, karena kita tahu juga ada Satgas Debottlenecking, kemudian koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga aturannya top to down-nya tuh sama begitu. Dan apakah hal yang tersebut begitu dirasakan juga Pak untuk pelaku usaha di lapangan? Silakan. Kami melihat gini bahwa pemerintah kan saat ini sangat responsif ya, hadapi berbagai dinamika yang terjadi di lapangan. Katakanlah misalnya kalau masalah tenaga kerjaan, isu PHK sudah ada Satgas mitigasi PHK. Nah, ini juga untuk investasi sudah aja dibentuk Satgas Debottlenecking. Dan saya rasa keanggotaannya juga adalah dari kementerian-kementerian seperti dari kepolisian, dari Kementerian Investasi, dari Kejaksaan, dan yang lain-lain. Ini sangat signifikan. Nah, yang menjadi harapan kami adalah bagaimana agar Satgas ini responsif gitu loh, responsif terutama dalam mengurai perizinan-perizinan yang ada di lapangan. Ya, sehingga benang-benang kusut misalnya, kalau masih ada birokrasi yang panjang, kemudian kalau ada harmonisasi peraturan pusat dan daerah yang tidak baik lagi, saya rasa itu harus segera diperbaiki dan disempurnakan dan juga dipersingkat. Itu satu. Kemudian juga memastikan bahwa perizinan berusaha itu cepat dan tepat. Apalagi kalau ke depan bagaimana supaya pelayanan OSS di mana kita juga tidak bersentuhan lagi dengan antara calon investor dengan para pelayan-pelayan di PTSP misalnya, tapi semua udah melalui digital, itu akan lebih baik lagi ditingkatkan ke depan. Kemudian juga masalah-masalah saya katakan tadi, ini kan banyak sekali di lapangan masalah-masalah tata ruang, masalah-masalah isu pertanahan. Nah ini karena kita lihat dari Satgas Debottlenecking ini juga mungkin ada dari Kementerian Agraria misalnya. Jadi saya sangat yakin ya dengan adanya Satgas ini itu akan sangat-sangat membantu menyelesaikan berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh dunia usaha, termasuk misalnya mengenai eksekusi. Jadi artinya bahwa Satgas ini juga harus bisa cepat mengeksekusi. Ya, jangan terlalu banyak, terlalu panjang misalnya, tapi hal-hal yang menghambat langsung dieksekusi supaya cepat realisasi investasinya. Cuman yang paling penting juga satu adalah supaya ada kanal pengaduan. Kanal pengaduan ini bagaimana supaya para calon-calon investor itu ketika mereka menemukan sesuatu hambatan di lapangan itu langsung ya disampaikan pengaduan ke Satgas Debottlenecking dan itu cepat direspon. Saya rasa ini menjadi sesuatu pelayanan yang sangat diharapkan oleh para calon-calon investor kita. Gitu. Baik Pak Sarman, ini menarik. Kita tahu juga nih Pak Ebi, coba kita lihat ini Menteri Investasi dan Hilirisasi juga berjanji kan memperkuat kepastian perizinan di tahun 2027. Nah apa yang bisa kita garis bawahi begitu? Mengapa sih persoalan kepastian hukum, perizinan ini masih menjadi isu klasik yang terjadi berulang-ulang begitu nih Pak Ewi? Ya, isu kepastian hukum dan perizinan ini terus berulang karena memang kalau kita lihat akar persoalannya masih terletak pada fragmentasi kebijakan ya, kewenangan. Jadi bukan semata-mata pada prosedur perizinan gitu. Jadi walaupun umpamanya PP 28 2025 ini telah memperkenalkan prinsip fiktif positif gitu. Jadi kalau permohonan izin yang sudah lengkap itu tidak diproses sampai batas waktu tertentu, izin itu dianggap telah disetujui secara otomatis gitu ya. Dan juga ada cakupan OSS yang lebih luas, ada proses investasi di lapangan yang masih harus menurut kami melewati berbagai simpul perizinan, mulai dari AMDAL, KKPR gitu, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin sektoral, kuota RKAB seperti saya bilang tadi, hingga akhirnya juga rekomendasi teknis di daerah gitu. Nah, yang masing-masing ini memiliki ruang interpretasi dan diskusi sendiri-sendiri dengan kelembagaan pemerintah yang berbeda gitu. Nah, akibatnya kalau kita lihat satu proyek investasi itu seringkali menghadapi penilaian yang berbeda antar instansi atau antar pemerintah pusat dan daerah. Contohnya nih, sering sekali terjadi
pada tata ruang. KKPR dari pusat menyatakan lokasi sudah sesuai, tapi RT RW daerah ini lokasi masih sama, di lokasi yang sama gitu, masih tercatat sebagai kawasan pertanian atau malah hutan gitu kan ya, karena RDTR-nya belum ada atau belum diperbarui sehingga investor menunggu revisi tata ruang setelah lahannya itu dibeli gitu. Belum bisa diapa-apain jadinya gitu. Nah, reformasi yang dilakukan selama ini banyak berfokus pada digitalisasi portal gitu dan penyederhanaan proses administrasi. Tapi kalau kita lihat harmonisasi regulasi ini yang penting gitu, yang menjadi kewenangan dari teman-teman sebelumnya yang belum sepenuhnya tuntas gitu ya. Jadi kondisi ini membuat siklus investasi di Indonesia yang masih berkisar 4 hingga 5 tahun ini menyebabkan potensi investasi kita yang masih tertahan diperkirakan sekitar 1.500 triliun gitu. Pak Ebi, dengan beberapa tantangan yang tadi sudah Anda sampaikan begitu, bagaimana Anda melihat akhirnya tingkat kepercayaan trust begitu investor baik global maupun nasional begitu terkait dengan ingin berinvestasi mereka begitu di Indonesia untuk mengembangkan bisnis mereka di Indonesia? Kalau kita lihat data masih cukup menarik gitu ya. Di semester 1 aja kita udah hampir 50% dari target kita gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita bisa berhenti di situ. Ada masalah kalau kita istilahnya itu the elephant in the room gitu. Sustainability fiskal kita, stabilitas politik kita. Kemudian ada satu hal yang penting yang menjelaskan umpamanya kenapa terjadi berulang-ulang masalah governance gitu. Survei Bank Dunia itu mencatat 28% perusahaan itu diminta hadiah saat mengurus izin. Jadi beyond OSS dan lain-lain itu ketika mendirikan bangunan untuk perusahaan yang besar bahkan 61% pernyataannya gitu. Jadi pada saat yang sama kita lihat juga skor indeks persepsi korupsi kita stagnan di 34 sejak 2022. Jadi selama ini biaya tidak resmi masih bisa dipungut di titik perizinan, kemudian ada preman tadi kalau kata Pak Sarman gitu. Memperbaiki prosedur ini menjadi sangat penting, menambah portal itu harus juga bisa mengubah perilaku kita harapkan gitu. Karena itu investor tidak membutuhkan kemudahan perizinan menurut saya, tetapi prediktibilitas kebijakan kita pada level makro dan juga kepastian pelaksanaan aturan. Jadi perlu SLA, service level agreement yang jelas gitu, yang tegas gitu, pemberantasan korupsi, harmonisasi regulasi lintas sektoral, penyelarasan kewenangan tadi antara pusat daerah, isu kepastian hukum dan perizinan. Dan ini semua yang menjadi hambatan daya saing kita dibanding dengan negara-negara pesaing lainnya di ASEAN. Ya itu dia, kita berarti masih menantikan bagaimana upaya-upaya reformasi birokrasi yang harusnya bisa menjadi kunci kita bisa meningkatkan efisiensi tadi efektivitas begitu dari dunia investasi Indonesia. Kita lihat tahun 2027 mendatang semoga apa yang diharapkan dicanangkan bersama-sama begitu yang tentunya tadi harus saling bersinergi bahu-membahu ya untuk bisa membangun ekonomi Indonesia tentunya di tahun 2027 bisa tercapai dan lebih baik lagi. Pak Sarman, Pak Ebi terima kasih banyak atas waktu yang disiapkan dan informasi yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Sarman, Pak Ebi, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Pak Edi. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.